يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. Yang artinya hanya saja lari orang-orang ahli ibadah, lari orang-orang yang zuhud dari tiap-tiap sesuatu karena terdindingnya mereka dari Allah pada tiap-tiap sesuatu. Andai kata mereka itu bisa musyahadah akan Allah pada tiap-tiap sesuatu, niscaya mereka tidak akan lari dari sesuatu itu. Nah, itulah hikmah yang ke-112 dari Al-Hikam. Al-Ubbad hum al-mutawajjihun ila Allah Ta'ala bil ibadatil hissiyah. Ubbad itu artinya orang-orang yang berhadap kepada Allah dengan ibadah zahir. Orang-orang yang mencari kecintaan Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang zahir. Ubbad orang-orang yang berharap dicintai oleh Allah dengan melakukan ibadah-ibadah zahir. Nah, itu ubbad. Kalau kita melakukan salat dengan tujuan agar kita dicintai Allah, nah kita ini namanya adalah abid. Kalau kita melakukan puasa sunat, kita membaca Quran, kita berzikir, kita bersalawat dengan harapan bahwa kita dicintai oleh Allah, itu namanya adalah abid atau jamaknya ubbad, atau disebut ahli ibadah. Ubbad itu adalah orang-orang yang berhadap kepada Allah Ta'ala dengan ibadah zahir, as-salah, was-siyam, wa tilawatil Quran, wa zikri, wa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa gairiha. Fashtaghalu biha wastaghrabu wa talazzazu biha. Mereka itu sibuk dengan ibadah zahir. Mereka sibuk dengan ibadah zahir dan tenggelam, dan mereka bersenang-senang, mereka berlezat-lezat dengan ibadah zahir itu. Ma'al hijab an talazzuzin bi syuhudi ma'budihim li'annahum lam yasilu ila ma'rifati rabbihim. Namun mereka itu masih terdinding daripada berlezat-lezat dengan musyahadah kepada Tuhan, karena mereka memang belum sampai kepada makrifat Tuhan mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah yang namanya ubbad tadi. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jalan yang kita tempuh memperbanyak ibadah-ibadah zahir, maka kita termasuk golongan ini, ubbad. Jadi pekerjaannya hanya sembahyang sunat, pekerjaannya memperbanyak puasa, pekerjaannya membaca Quran, pekerjaannya zikir, dan mereka menikmati pekerjaan itu. Namun belum sampai kepada menikmati musyahadah dengan Tuhan, karena memang mereka masih dalam perjalanan untuk menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waz-zuhadu dan zuhad. Zuhad ini adalah humul mutawajjihun ilallah ta'ala bitarkid dunya wa zinatiha wa ahliha fa'tazalu wa ashu bila syai' minad dunya wa talazzazu bizzahadah. Nah, zuhad itu orang yang berhadap kepada Allah dengan meninggalkan duniawi, perhiasannya, pecinta-pecintanya, dan mereka mengasingkan diri, dan mereka hidup dengan tidak ada sesuatu dari dunia, dan mereka menikmatinya. Nah, ini zuhad. Orang ini tidak banyak ibadah sunat, tidak banyak salat sunat, tidak banyak puasa sunat, tidak banyak zikir. Namun yang mereka tempuh jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah itu, yang mereka tempuh adalah jalan meninggalkan duniawi. Mereka berpaling dari dunia, perhiasannya dan pecinta-pecintanya, sehingga mereka mengasingkan diri dan mereka hidup dengan tidak ada sesuatu dari dunia, dan mereka itu menikmati keadaan demikian. Namun mereka masih terdinding daripada musyahadah, daripada kelezatan musyahadah. Memang mereka masih dalam perjalanan untuk menuju kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di sini Imam Ibnu Athaillah menjelaskan dua hal jalan agar dicintai oleh Allah. Satu, perbanyak ibadah zahir, perbanyak puasa sunat, sembahyang sunat, baca Quran, zikir, berkumpul orang-orang saleh, menuntut ilmu, dengan harapan demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dicintai oleh Allah, ada harapan diberi Allah makrifat kepadanya. Nah, adapun jalan yang kedua, orang ini memang tidak ahli ibadah, tidak ahli ibadah, namun dia mampu meninggalkan dunia dan perhiasannya. Ini pekerjaannya kada banyak zikir, kada banyak sembahyang sunat, tetapi hidupnya jauh dari dunia, jauh dari perhiasan dunia, jauh dari orang-orang yang cinta dunia. Mereka hidup sendiri dan mereka lezat dengan keadaan itu. Nah, ini pun juga jalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Dan Allah cinta itu adalah syarat utama untuk dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, istauhashu wabta'adu min kulli syai' khaufan ayyu'awwika ibadatahum wa zuhdahum. Mereka ahli ibadah, mereka ahli zuhud, mereka itu lari, mereka itu berjauh dari tiap-tiap sesuatu. Ada orang menawari pekerjaan, kada mau. Ada orang membawai bahandilan, kada mau. Ada orang membawa organisasi, terima kasih. Ada orang saruan, terima kasih. Karena mereka sibuk dengan urusan mereka. Ahli ibadah sibuk dengan ibadah mereka, ahli zuhud sibuk dengan zuhud mereka, sehingga mereka meninggalkan tiap-tiap sesuatu. Nah, mereka itu lari dan meninggalkan dari tiap-tiap sesuatu karena khawatir bahwa sesuatu itu menghalangi mereka dari ibadah. Karena kalau sudah banyak bergaul, nah, sudah banyak umpat organisasi ini, ikut itu. Nah, khawatir kalau auratnya, wiridnya terganggu. Khawatir kalau puasa sunatnya terganggu.
khawatir kalau zikirnya kurang. Lalu mereka menghindar dari itu. Nah, mereka itu ahli ibadah, mereka itu ahli zuhud, mereka lari dari tiap-tiap sesuatu karena takut bahwa menghalangi sesuatu itu daripada ibadah mereka dan zuhudnya mereka itu. Falau syahidullaha qa'iman bikulli syai' kama syahidahul 'arifun lamastauhashu wa bata'adu min syai' bal anisu min kulli syai'. Seandainya orang-orang ahli ibadat tadi, seandainya orang-orang zuhud tadi, mereka sudah bisa musyahadah kepada Allah. Nah, mereka sudah sampai kepada makrifat. Mereka sudah bisa, mata hati mereka sudah mampu menyaksikan bahwa Allah itu berdiri dengan tiap-tiap sesuatu. Nah, seandainya mereka sudah sampai kepada makrifat, lalu mereka bisa musyahadah kepada Allah sebagaimana orang-orang yang sudah makrifat, niscaya mereka tidak lari dari sesuatu. Karena mereka melihat Allah itu ada pada tiap-tiap sesuatu. Dan niscaya mereka itu jinak daripada tiap-tiap sesuatu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.